Bentar ya. Looping. Oke. Sebenarnya tuh sebelum kita masuk ke looping, seharusnya kalian sudah paham dulu tentang algoritma dari percabangan itu sendiri ya. Sebenarnya pada saat algoritma kan kemarin pada saat flowchart udah sempat saya singgung juga ya, dimana untuk percabangan itu kan kita akan menjalankan akan jika kondisi benar ya. Terus dia berarti if jika kondisinya apa. Nah, kita akan menjalankan setelah then, gitu ya. Nah, setelah else itu dijalankan ketika kondisi yang tadi itu tidak sesuai, seperti itu. Nah, dimana ketika looping, nanti kita tuh juga harus punya kondisi. Jadi dia tuh looping itu adalah dia melakukan perulangan ya. Looping itu melakukan perulangan atau mengulang suatu aksi ya, dimana kondisi itu terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Jadi tetap harus melihat suatu kondisinya. Oke ya, kita akan masuk. Saya ini dulu, share dulu. Mana ya? Share. Oke. Kita akan masuk ke looping ya, dilihat ya. Oke, coba diperhatikan. Nih, jelaskan bagaimana Anda akan melakukannya. Pertama, misalnya saya minta kalian untuk cetak di Java angka 1. Cetak di Java angka 1 sampai 10. Cetak di Java angka 1 sampai 1000. Ya, misalnya gini. Pertama, kalau saya mintanya cetak di Java angka 1, berarti perintahnya apa? Coba, teman-teman saya mau tahu dulu. Kalau saya mintanya cetak di Java angka 1, berarti perintahnya apa? Sistem outprint bukan build. Ya, sistem outprint apa? Sistem outprint ini tanda kutip 1. Iya, betul. Sistem outprint kutip 1 gitu kan. Cetak nih, kok kutip sih? Nggak kutip ya, karena dia kan angka ya. Kalau kutip itu untuk string ya, Bu? Jadi dia misalnya kita simpen nilai itu angka di dalam variabel apa? Misalnya variabel angka gitu ya. Kita simpan di dalam variabel angka. Nah, berarti kan kita simpan dulu nih. Kita mau pakai apa nih? Mau pakai inputan apa nyimpen nilai? Kalau kita pakai inputan berarti ntar kita bikin inputan dulu gitu kan. Terus deklarasi variabelnya juga kita simpan di dalam angka. Terus berarti kan sistem outprint angka gitu kan. Nah, itu berarti kan cuma satu nih, gitu kan. Satu kali doang. Nah, kalau cetak di Java angka 1 sampai 10, berarti apa? Apakah sistem outprint angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, atau cukup sekali aja sistem outprint-nya tapi kita pakai looping? Menurut kalian gimana? Pakai looping. Pakai looping ya. Jadi nanti sistem outprint-nya itu cuma satu nih, sistem outprint atau sistem outprint learn angka. Tapi apa? Nanti ada loopingnya dia. Jadi dia akan nambah terus. Sih 1 sampai 1000. Apa sistem outprint-nya itu sampai 1000? Enggak. Tapi si looping itu ya. Suaranya putus, Bu. Oke, perhatikan lagi. Putus hilang. Ya. Sekarang masih hilang? Putus atau hilang? Putus-putus, Bu. Oh, terbata-bata ya. Ya, mohon maaf ya, karena sinyal nih gimana ya. Tadi coba lagi. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Coba nih ya, kamu amati kalimat ini. Tendang bola ke gawang 100 kali. Tendang bola ke gawang sampai gol. Pertanyaannya, mana yang jumlah tendangannya lebih banyak? Apakah keduanya bisa mencetak gol?
Coba pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan yang kedua dulu deh. Apakah keduanya bisa mencetak gol? Gimana teman-teman? Dengarkan ya suara saya? Pertanyaan kedua, apakah keduanya bisa mencetak gol? Tendang bola ke gawang 100 kali, tendang bola ke gawang sampai gol. Pertanyaannya, apakah keduanya bisa? Ya, yakin. Yakin yang pertama itu bisa masuk? Belum tentu, gitu ya. Yang pertama belum tentu masuk, tapi karena apa? Karena kan tendang bola ke gawang 100 kali, itu bisa aja semuanya gagal. Coba yang nendang itu bukan memang pemain bola, bisa aja dia nggak masuk ke gawang seperti itu. Tapi kalau nendang bola ke gawang sampai gol, nah dia kan akan nendang terus sampai gol. Nah pertanyaan lagi, mana yang jumlah tendangannya lebih banyak? Kita belum tahu, ya kan? Nah bisa aja yang tendang bola ke gawang sampai gol, biasa aja ternyata dia baru 1 kali tendangan dia langsung gol. Tapi bisa juga lebih dari 100 kali dia baru bisa gol. Seperti itu, ya. Itu namanya kan looping. Nah, ini dilihat lagi. Nah, kita masuklah ke loopingnya. Apa sih looping atau perulangan itu? Looping atau perulangan adalah proses mengulang eksekusi blok dalam suatu program hingga kondisi tertentu terpenuhi. Java mendukung beberapa jenis perulangan untuk menangani berbagai kebutuhan pengulangan dalam pemrograman. Nah, contohnya kita lihat lagi sini. Contoh pertama, saya ingin menendang bola 100 kali. Kedua, saya ingin menendang bola sampai gol. Keduanya sama-sama disebut looping. Nah, lihat lagi ya. Tendang bola ke gawang 100 kali, looping yang seperti ini disebut con loop, yaitu banyaknya perulangan yang dilakukan sudah ditentukan sejak awal dan akan berhenti jika program sudah melakukan perulangan sebanyak yang ditentukan. Oke. Selanjutnya ada lagi namanya uncon loops, ya. Nah, yaitu banyaknya perulangan belum diketahui dari awal. Kita belum tahu nih kita mau ngulang sampai seberapa banyak. Dia akan mengulang terus sampai kondisi atau syarat itu masih terpenuhi atau dipaksa berhenti. Contohnya apa? Tendang bola ke gawang sampai gol. Nah, coba perhatikan kan tadi ya. Kalau tendang bola ke gawang 100 kali, berarti dia melakukan looping sebanyak harus 100 kali. Tapi kalau tendang bola ke gawang sampai gol, jumlahnya tidak ditentukan. Tapi dia akan berhenti ketika kondisi terpenuhi. Berarti dia apa? Dia akan berhenti ketika orang tersebut bisa menendang sampai gol. Seperti itu. Ya, jadi ada dua jenis dalam looping itu. Oke. Nah, kita perhatikan lagi. Kita masuk ke con loop ya. Nah, tadi kan ingat ya, con loop itu kita mengulang dengan jumlah yang ditentukan, gitu kan. Oh, harus 100 kali, 10 kali, seperti itu. Nah, di dalam Java, yang termasuk con loop itu adalah for. For itu dia melakukan perulangan sesuai yang sudah ditentukan. Misalnya, nih ya, kita langsung ke contohnya dulu aja, baru bentuk umum. Yang contoh nih, ada for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus. Nah, setelah itu sistem out println iterasi ke i. Oke. Jadi dia ngapain nih? Di sini adalah kita mencetak tulisan interaksi ke ditambah mencetak si i-nya itu ya. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 5. Dari i sama dengan 1, selama i-nya masih sama dengan 1 sampai i-nya kurang sama dengan 5. Ya, sebanyak 5 kali karena sudah ditentukan bahwa kita mengulang dari i sama dengan 1, ini ya, bacanya gitu ya. Oke, teman-teman ini. Jadi, kita melakukan perulangan ini, mencetak iterasi ke i ini sebanyak berapa kali? Selama i sama dengan 1 sampai i kurang dari sama dengan 5. Ya, jadi seperti itu. Ini artinya seperti itu ya. Jadi ini adalah inisialisasi. Inisialisasi itu adalah
angka awalnya, nilai awalnya. Kita melakukan perulangan dari apa? Apakah harus 1, Bu? Boleh 0 nggak? Boleh. Apakah hanya boleh 0 sama 1? Boleh berapapun. Selama kita sudah tentukan di sini. Gitu ya. Nah, ininya sampai apa? Sampai kurang dari sama dengan 5. Apakah harus pakai kurang dari, Bu? Boleh sama dengan doang. Boleh lebih dari. Seperti itu. Ya. Tapi harus disesuaikan juga, dilihat. Kalau kita berawal dari 1, terus kamu misalnya kamu bikinnya lebih dari 5, ya dia nggak masuk. Karena ketika 1, terus ternyata kamu kan 1 apakah lebih dari 5? Kan tidak tuh. Ini nanti pasti akan gagal, nggak bisa. Harus sesuai, kan 1 kan apakah 1 kurang dari sama dengan 5 gitu kan? Iya, gitu kan. Berarti kan dia akan lanjutnya sampai ketemu 5. Seperti itu. Nah, kalau kamu bikin ininya itu adalah operatornya ini adalah lebih dari, dia langsung menyatakan kegagalan gitu. Seperti itu. Kecuali ntar dibalik. Kalau misalnya diawali dari 10 ya. 10 misalnya sampai berapa, nah itu bisa dibalik lagi seperti itu. Nah, ininya gimana? Kalau dia naik ke atas, ini iterasi perubahan. Kalau dia naik ke atas, dia pakainya plus plus. Kalau dia turun, dia pakainya min min. Jadi i plus plus itu gimana? Bentar. Di sini apa ya selanjutnya? Oke. Pakai ini. Bentar, saya buka. Saya cari notepad dulu. Tadi ya, saya contohin di sini. Kelihatan nggak ya? Oke. Nah, nih tadi kan dia bilang gini ya, for i sama dengan 1 sampai, kita nggak usah banyak-banyak ya nyontohinnya ya, misalnya i kurang dari sama dengan 3, i plus plus. Nah, dia bilang suruh cetak. Ini minta tolong di mute. Siapa namanya? Tegar. Suaranya dari kamu. Nah, ini dia bilang, saya pakai ini aja ya, bahasa ini ya. Cetak iterasi saya lagi salah. Ini dikeluar ginian, benar. Dikecilin. Oke. Nah, dia tuh kayak jalanin gini. Ketika i-nya berapa nih sekarang? I sama dengan 1. Lalu ntar dia ngecek, nggak gini. Ini aku akan tulis lebih enak. I kurang dari sama dengan 3. I plus plus. Nah, sekarang kita ya masuk ya. I sekarang dari 1. 1 dicek. Apakah kurang dari sama dengan 3? Oh iya benar. Oke. Tambahin lagi. Habis itu tindakannya. Oke. Nah, benar ya. Benar, terus kita nyetak I-nya sekarang berapa? I-nya adalah 1. Berarti akan nyetak iterasi 1. Iterasi
1. Oke. Terus kan dia akan melakukan nih I++ nih, ya kan? Kita tambah nih, berarti I-nya nambah nih. Jadi berapa sekarang? Jadi 2. 2, apakah kurang dari sama dengan 3? Oh iya benar. Habis itu, dia akan nyetak iterasi 2. Karena kan dia akan nyetak I nih, nilai I-nya ya. Seperti itu. Terus, habis itu dia I++ lagi nih. Sekarang I-nya jadi berapa? Tadinya kan 2 nih. I++ naik tambah 1 jadi 3. 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 3? Oh iya benar. Habis itu cetak. Iterasi 3. Nah, dia nyoba lagi nih. 3, tadi kan I-nya 3 nih. I++. Jadi berapa? Jadi 4 kan? Dia 4. 4 apakah kurang dari sama dengan 3? Oh tidak. Salah. Oke. Berarti dia sudah selesai, tidak ada cetak lagi. Program berhenti. Ya, jadi dia melakukan sebenarnya sama aja sih, dia ngelooping sesuai dengan kondisinya juga, tapi dia ditentukan nih di sini. Dia dari 1 sampai 3 sebanyak berarti 3 kali. Oke. Nah, rumusnya apa? Jadi di dalam bahasa pemrograman itu sebenarnya yang kita perlu hafalin adalah rumusnya atau bentuk umum. Bentuk umum itu seperti rumus kalau di matematika, di mana ketika kita bikin for, ini yang pertama adalah inisialisasi, yaitu nilai awalnya ya. Jadi ini nilai awalnya adalah integer I sama dengan 1, terus kondisinya apa? Oh, I kurang dari sama dengan 5, oh, I kurang dari sama dengan 3. Terus perubahannya apa dia? Iterasinya apa? I++ dia naik ke atas, dikasih plus seperti itu. Setelah itu kurung kurawal, ini kurung kurawal ini adalah nih aksi yang akan dieksekusi, yang akan dilakukan ketika looping itu berlangsung. Oke ya. Nah, ini ya sama aja. Nah, ini kalau min-min. Kalau dia menurun. Tadi kan naik tuh, sekarang menurun. Menurun sama nih. Mana tadi? Nah, kalau menurun gimana? Or, saya bikin yang sedikit aja ya. I sama dengan 3. I lebih besar sama dengan 1. Min-min. Nah, cetak. Kondon. Apa sih? Itu tuh kayak ke bawah ya. Kita langsung deh. Cetak I gitu aja. Looping tuh enaknya kayak bikin tabel gitu. Salah, bener ya? I lebih dari sama dengan min. Oke. Nah, I-nya berapa sekarang? 3. Nah, dia cetak nih. 3 apakah lebih besar sama dengan 1? Oh iya, oke. Habis itu cetak. Cetak berapa? Cetak si I, 3. Nah, dia akan iterasi nih turun nih, ya. Tadinya 3, sekarang I-nya di berapa? Jadi 2. Karena dia min-min, jadi kurangin 1. Gitu loh, tadi naik ke atas tambah 1, sekarang min-min jadi dikurangin 1. Jadi 2. 2 apakah lebih besar sama dengan 1? Oh, benar. Oke, berarti nyetak lagi. Nyetak si I. I-nya tadi berapa? I-nya tadi 2. Nih ya, ini nilai I-nya ya. Nah, setelah itu dia naik lagi, dia melakukan I min-min lagi, adanya iterasi lagi, menurun lagi. Dari 2 berarti turun 1 jadi 1. 1 apakah lebih besar sama dengan 1? Oh, benar. Maka cetak 1. Setelah itu dia I min-min lagi. 0. 0 apakah lebih besar sama dengan 1? Tidak. Maka program akan berhenti. Seperti itu. Ya.
Nah, ini sebenarnya logika ini tuh akan berlaku ke semua bahasa pemrograman. Ntar bedanya apa? Bedanya hanya bentuk umumnya aja gitu. Tapi logikanya itu akan sama. Jadi ketika kalian belajar semua bahasa pemrograman apapun, kalian cukup pelajari apa namanya itu aturannya, keyword support-nya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini step for loop. Sebenarnya sini sama aja sih ya. Nah, ini dilihat nih iterasinya. Halo? Masih dengeran ya suara saya ya? Kasih, Bu. Iya. Nah, tadi kan bisa i-min-min, i++. Nah, i-min-min itu kan berarti dia turun 1. I++ dia naik 1. Nah, kalau kita nggak mau, Bu, saya nggak mau nambah 1, Bu. Nggak mau langsung nambah 1, saya maunya tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, berarti kamu tambah 2 itu artinya apa? Loncat. Kayak kita nambah 2. Gitu. Misalnya nih, 1. Berarti kan tambah 2, berarti dia berarti apa? 3 langsung kan? Jadi dia nggak punya nilai I sama dengan 2. Dia nilai I-nya langsung 3. Habis 3 berapa? 3 tambah 2 lagi, 5. Habis itu 5 tambah 2, 7. 7 tambah 2, 9. Seperti itu. Ya. Jadi dia tidak selalu harus 1. Ya, tapi caranya gimana? Dilihat ini ya. Dia pakai plus sama dengan 2. Kalau nambahin 2. Seperti itu. Begitu juga dengan pengurangannya ya. Jadi min apa namanya, kalau kamu mau turunin juga sama. Apa namanya itu minus sama dengan gitu. Oke. Nah, ini ada namanya nest for loop. Nest for loop itu kayak looping di dalam looping. Sebenarnya selama kita tahu logikanya, bahwa diperhatikan bahwa di sini kan bentuk umumnya itu adalah for nilai awal dengan kondisi dia akan berhenti ketika kurang dari sama dengan 3 dan dia akan melanjutkan I++, yang nambah apa sih I. Nah, dia akan menjalankan yang kurung kurawal yang ini nih, yang kedua, karena kurung kurawal yang pertama ini untuk menjalankan looping yang di dalam, jadi dia satu-satu. Sebenarnya dari situ ya aja. Oke, tadi adalah con loop, di mana dia melakukan looping sebanyak jumlah yang kita tentukan. Sekarang uncon loop. Uncon loop ini terdiri dari while dan juga satu lagi. Ini ya. While dan do while. Oke. Nah, kita perhatikan. Nah, uncon loop while ini digunakan ketika jumlah iterasi tidak diketahui dan bergantung pada suatu kondisi. Oke, diperhatikan. While, berarti kita akan mengecek kondisi dulu nih. Jadi di dalam berhubung kalian sudah nih udah saya jelaskan bahwa bagaimana jalannya looping. Sekarang kita lihat bentuk umumnya aja langsung, karena ini hanya jenis dari loopingnya. Nah, ini ada while kondisi. Jadi dia tuh akan mengecek ya, ketika kondisinya itu masih I kurang dari sama dengan 5, dia akan mencetak di dalam kurung kurawal. Gitu ya. Diperhatikan ya. Jadi ketika, ini kan I-nya tadi 1 nih. Ketika I-nya masih kurang dari sama dengan 5, dia akan mencetak yang di dalam kurung kurawal ini nih. Mencetak apa? Iterasi ke berapa nih, tergantung I-nya lagi berapa. Nah, kita bikin looping lagi, harus pakai I++ ya, karena dia biar nambah naikin yang merubah nilai I-nya itu, kayak gitu. Boleh I++, mau boleh I min, mau I plus sama dengan 2, I plus sama dengan 5, misalnya gitu, tergantung kebutuhan kita. Itu bentuk umumnya. Nah, ini yang menurunnya ya, bisa I min ya. Nah, itu kan while. Kalau do while itu gimana? Kalau do, tadi kan kalau while itu ngecek kondisi dulu baru melakukan perulangan. Sedangkan do while itu dia melakukan dulu baru mengecek kondisi. Itu dimana bentuk umumnya adalah do
lalu lakukan yang di dalam kurung kurawal, ya. Setelah itu cek kondisinya, gitu. Dia akan melakukan melakukan perintah yang di dalam kurung kurawal sampai i-nya selama i-nya kurang dari sama dengan 5. Kalau ketika i-nya sudah melewati 5, berarti tetap perintahnya itu tidak bisa dilakukan. Tapi apa bedanya? Kalau while tadi, ketika kondisi tidak terpenuhi, dia kan ngecek di atas nih. Karena dia while di atas dulu nih yang tadi nih, kalau while. Kalau while, ketika kondisi tidak terpenuhi, dia tidak akan menjalankan perintah di bawahnya. Tapi kalau do while, dia akan melakukan perintah di atasnya dulu tuh. Baru mengecek. Jadi, bedanya while sama do while, kalau do while itu dia melakukan minimal 1 kali perintah, ya. Sedangkan kalau while dia minimal melakukan 0 kali perintah. Seperti itu. Ini penjelasannya aja. Oke. Sekarang ada break dan continue. Nah, tadi kan ada namanya while gitu ya. Nah, di sini break ini digunakan untuk menghentikan perulangan secara paksa gitu. Misalnya seperti contoh di sini nih. Dia dia sebenarnya tuh kalau kita nggak pakai break, jadi dia itu akan ngulang terus nih. Nah, tapi ketika pakai break, kamu nanti kayak dilongkap gitu. Jadi ketika i-nya lebih dari 5, dia akan berhenti gitu. Jadi dia akan menghentikan secara paksa seperti itu. Kalau pakai break tuh kayak udah berhenti gitu. Ya karena true tuh maksudnya kan selama benar ya udah jalan terus aja. Jadi kalau nggak ada if i lebih besar daripada 5 break, itu nanti akan looping terus. Nah, kalau continue, tadi kan kalau break itu menghentikan paksa, kalau continue itu melompati iterasi. Misalnya di sini nih, kita akan melakukan looping dari i-nya sama dengan 1 sampai i-nya kurang dari sama dengan 10, gitu kan. Nah, ketika i-nya sama dengan 5, dia nggak akan mencetak iterasi ke 5. Jadi dia kayak berhenti sesaat gitu loh. Dan lanjut lagi ketika nanti i-nya udah bukan lagi sama dengan 5. Loop itu tadi ya, loop bersarang. Oke. Untuk perulangan apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini ya kalau mana tadi? Kalau dari materinya UT susah. Udah nggak mau. Ini kalau materi UT kan, oh ini cuma percabangan doang. Kemarin terus langsung ke, ini saya sekilas kasih jelasin tentang array. Tadi sebelum kita memahami perulangan atau looping, kita harus memahami adanya percabangan atau kondisi. Nah, kalau kita mau menuju ke array, kita harus memahami tentang looping, karena di array itu ada aksi loopingnya. Nah, kita masuk ke array. Apa sih array itu? Array adalah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data. Elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel dan masing-masing indeks yang unik, yang panjang pada saat array dibuat.
Array itu sebenarnya sih apa ya? Menurut saya tuh kayak deret angka yang berindeks ya, dan dia tuh biasanya harus tipe datanya itu harus sama. Ya kalau tipe datanya beda nggak bisa. Jadi kayak array itu kayak nyimpen data gitu. Nyimpen data nih ya, misalnya gini. Kamu tuh kan kalau variabel kan cuma bisa nyimpen datanya cuma satu. Ya kan, misalnya Pi sama dengan 3,14. Ya udah, nilai itu doang nih yang disimpan sama si Pi nih, 3,14 aja nih. Tapi kalau misalnya array, dia bisa nyimpan banyak. Misalnya ya, seperti di sini nih. Saya mau nyimpen data Volvo, BMW, Ford, Mazda di dalam variabel cars gitu kan, dalam variabel mobil ini gitu kan, cars. Nah, itu kita simpannya dalam array. Tapi semua data itu tipe datanya harus sama. Sama-sama string seperti itu. Nah, misalnya kita mau nyimpen angka nih. Angka 10, 20, 30, 40 daripada kita main 61, main 2, 3 gitu kan itu ribet ya banyak. Nah, lebih baik kita cukup simpan dalam array saja gitu, di dalam satu variabel array yaitu mainom, di mana tipe datanya adalah integer seperti itu. Misalnya saya mau masukin Senin, misalnya nama-nama hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kan nggak mungkin hari 1 sama dengan Senin, hari 2 sama dengan Selasa, hari 3 sama dengan Rabu. Itu terlalu bikin apa ya, terlalu banyak ya kan. Kalau algoritma itu kan kita nggak boleh terlalu banyak aksi di situnya. Nah, ketika ada array, kamu cukup hari tipe datanya string. Ya udah kamu isi nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, setiap di array ini, setiap datanya ini dia menyimpan indeksnya dari 0. Jadi ntar dia namanya nih cars dengan indeks 0, cars dengan indeks 1, cars dengan indeks 2, cars dengan indeks 3. Indeks itu di mana ntar? Di sini nih, indeks ini sebenarnya ngisi untuk indeksnya ini nih. Jadi bukan kalau variabel biasa kan tipe datanya cuma string cars. Nah, ini kita indeks karena dia array, dia harus pakai kurung siku itu menentukan bahwa itu ada tipe data untuk variabel array-nya. Nah, array itu ada array satu dimensi dan ada multidimensi. Kalau satu dimensi kita nyimpannya cuma satu data aja. Dan dilihat nih ya, dalam pelaksanaannya nah, kalau tadi kan kita udah ngisi datanya langsung ya di sebelumnya ya. Kalau ini kayaknya dia baru ngasih alokasi doang nih. Jadi dia tuh mendeklarasikan dulu nih bahwa ada variabel array bernama array int ya. Bertipe datanya adalah integer ya atau angka. Lalu dia kasih tempat. Dia mengalokasikan memori, dia ngasih tempat bahwa nih nanti variabel array int ini nih dia cuma boleh ada masukin 5 data aja. Nah, di sini setelah itu yang array int 0 ini maksudnya apa nih? Nanti nih ini misalnya gini. Oke, dia kan pertama ngasih tempat dulu nih. Kayak apa ya enaknya? Kita bikinnya pakai kayak apa ya? Nih, ini misalnya ngasih tempat nih ya, cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia kayak ngasih tempat array integer 0. Maksudnya berarti indeks yang pertama itu kan dia 0 ya. 0 itu isinya 5. Berarti kan tadi ya 5, 1, 2, 3, 4. 1 berarti 5.
7 2 3 4. Ya, jadi ketika dipanggil misalnya nyetak, saya mau nyetak array int gitu ya, mau nyetak isi di dalam variabel array int yang berindeks 0, berarti yang dipanggil adalah si 5, berindeks 1 si 7, seperti itu. Begitu juga yang lainnya, sama nih ya. Kalau multidimensi bagaimana? Multidimensi itu apa ya? Kalau satu dimensi itu kan kayak satu baris aja ya. Kalau multidimensi ini kita misalnya 2 dimensi nih ya, seperti matriks aja gitu deh. Jadi ada nilai yang dimasukin tuh 2 data gitu. Kalau satu dimensi itu hanya 1 data aja yang dimasukin. Di sini ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya kita masuk ke exception. Oke, kita selanjutnya masuk ke exception. Oke, sebelum masuk ke exception, kita masuk dulu, kita harus mengenali dulu apa itu error, ya. Error itu adanya kesalahan ya. Jadi bagaimana sih error di dalam Java? Nah, kita lihat nih. Terkadang ketika aplikasi Java dijalankan akan ada error. Nah, tidak perlu panik dan khawatir karena Java memiliki sistem debugger yang canggih, debug yang canggih yang dapat memberi info jenis error, bahkan lokasi error dan rekomendasinya. Jadi lihat nih, ketika ada error, nanti pasti dia akan mengarahkan nih, dilihat nih dia biasanya nih ada di mana nih. Oh, ternyata errornya kurang titik koma nih. Kurang titik koma pada sistem out println hello world. Oh, ternyata sini kurang titik koma gitu. Nah, error tuh ada 2 jenis, ada syntax error sama runtime error. Kalau saya lupa sebenarnya ini udah pernah jelasin belum ya? Kalau syntax error itu ada kesalahan dalam penulisan syntax. Syntax itu mana? Yang si itu codingan-codingan itu. Kalau runtime error dia salah ketika kamu merunning. Jadi kalau syntax error sebelum kamu compile, dia pasti masih akan keluar errornya. Maksudnya gini, kalau syntax error itu keluar errornya ketika kamu compile, ya. Kalau runtime error dia akan keluar errornya ketika kamu running. Jadi kalau syntax error seperti ini, dia jadi ada yang salah pada codingannya, ya, itu namanya syntax error. Jadi dia ketika kamu mau compile nih, ketika kamu mau compile, dia error dulu nih, dia nggak akan bisa ke compile, ya, karena kamu kurang titik koma. Tapi kalau runtime error, kamu bisa nih compile nih, java hello.java, ya kan, di compile. Setelah itu ketika kamu running, ternyata nggak bisa nih 10 bagi 0, makanya dia akan keluar error. Informasi error yang muncul biasanya hanya dipahami oleh developer. User awam akan kebingungan dengan informasi tersebut. Jika yang terjadi syntax error, maka itu tidak masalah karena artinya program belum dipakai oleh user. Tapi, jika yang terjadi adalah runtime error, itu yang akan jadi masalah. Nah, itu ya. Jadi ketika syntax error tuh nggak masalah karena apa? Tadi program tuh nggak bisa di-compile. Jadi masih dipegang sama si user. Tapi kalau ketika runtime error itu jadi masalah karena apa? Program bisa di-compile nih, tapi ketika lagi running dia ternyata ada masalahnya seperti itu. Nah, masalahnya apa? Ketika misalnya kalau misalnya user yang pegang gitu kan, tiba-tiba, lah, saya mau saya mau jalan ternyata error. Ya ketahuan nih codingan saya error. Nah, berarti kan langsung programnya itu jelek.
Jadi ada kesalahan dalam program, itu nggak boleh. Nah, cara penanganannya gimana nih ketika runtime error? Nah, cara penanganannya itu kita adanya error exception handling, di mana ada penanganan kesalahan error. Jadi kita ganti apa sih namanya, error sintak-sintak apa, error-errornya itu, kata-kata error yang tadi ini nih, yang ini nih nggak boleh kelihatan nih sama si usernya nih, kita ganti menjadi suatu tulisan ya. Ini ada bentuk umumnya. Apa namanya, bentuk umum dari exception handling itu dia ada try, oke, tulis try, habis itu tulis sintak yang kemungkinan bisa jadi error ya, habis itu dikurung kerawalin, terus itu catch jenis kesalahannya tuh kemungkinan apa. Misalnya tadi nih ada contohnya, di sini kan 10 bagi 0 itu nggak bisa nih kan. Nah, dia nggak boleh nih pakai kesalahan codingan yang ini, ketahuan exception in thread. Tuh, arithmetic nih nggak boleh nih keluar kayak gini. Yang boleh apa? Ya kita tinggal tulis aja nih, bikin terjadi kesalahan, misalnya tidak bisa dibagi 0 gitu. Kita tulis kayak gitu, itu masih lebih baik dibanding keluar errornya tadi apa. Error dari codingannya tadi itu apa gitu. Nah, tapi kita harus tahu nih kesalahannya tadi apa nih, tipe jenis kesalahannya nih. Tadi tipe jenis kesalahannya arithmetic exception A. Nah, kita bikin sendiri. Nah, ini ada yang IO exception, file not found exception nih, suka ada tuh. Adalah jenis-jenis dari exception handling. Oke, seperti itu ya penanganan kesalahan ya. Sampai sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Tadi kita sudah masuk ke perulangan atau looping, terus array, setelah itu exception, dan mungkin saya masukin sedikit tentang kelas, method, objek. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Nggak ada, Bu. Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Mungkin satu materi lagi tentang PBO. Di dalam Java itu dia sebenarnya termasuk pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kalian harus ya paling enggak sedikit lah mengenal adanya namanya PBO. PBO ini adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut atau karakter dan tingkah laku atau metode yang menjadi ciri khas dari objek tersebut. Jadi maksudnya begini loh.
Java itu termasuk pemrograman yang berorientasi terhadap objek, di mana kita bayangilah suatu objek gitu loh. Jadi objek itu adalah entitas yang dimana dalam PBO itu dia terdiri dari ada namanya objek, metode, sama kelas gitu ya. Nah, ini kita lihat nih. Objek bisa disamakan dengan benda di dunia nyata, di mana di dalam objek itu dia punya atribut dan metode. Maksudnya salah. Maksudnya gini, di dalam objek di dalam dunia nyata itu punya karakter dan tingkah laku. Nah, karakter di dalam objek nyata itu kita sebut sebagai atribut. Sedangkan tingkah laku di dalam objek di dunia nyata itu kita sebut sebagai metode. Nah, seperti ini nih misalnya. Misalnya ada objek singa, ya kan? Nah, dia punya karakter apa si singa itu? Dia adalah hewan. Dia adalah berkaki 4, warnanya orange atau coklat, terus berbulu, punya ekor, kukunya tajam. Nah, itu adalah karakternya atau atributnya. Ya, bisa kita sebut atribut. Terus, si singa itu punya tingkah laku apa? Dia berlari kencang. Dia adalah karnivora, terus dia mengaum. Nah, tingkah laku itu disebut adalah metode. Nah, contohnya lagi, misalnya ada mobil. Mobil punya karakter apa aja? Dia punya tipe mobil, merek mobil, merek mobil, warna mobil, penggeraknya apa, manual atau otomatis, tahun pembuatannya apa. Nah, dari 5 karakter ini kita sebut adalah atribut. Terus mobil itu bisa ngapain? Mobil itu bisa maju atau mundur, bisa dia mengerem, bisa belok. Nah, tingkah laku yang dilakukan oleh si mobil itu kita sebut sebagai metode. Oke, misalnya ada lagi objek mahasiswa. Mahasiswa misalnya pada sistem informasi kampus, gitu kan. Objek mahasiswa ini dia punya karakter apa? Dia punya NIM, dia punya nama, dia punya kelas, dia punya jurusan, punya tahun masuk, punya alamat. Nah, dari ke-6 karakter ini disebut atribut ya di dalam Java-nya itu. Terus si objek mahasiswa ini punya tingkah laku apa? Dia bisa login misalnya dalam sistem informasi kampus ya. Ini dia di dalam sistem informasi kita contoh ini aja di ini deh. Ini saya di dalam Gunadarma ya. Nah, kalau di dalam UT itu misalnya masuk ke siapa namanya e-learningnya itu ya kan. Nah, si mahasiswa itu bisa ngapain? Login ke dalam e-learningnya. Terus dia bisa setting username dan passwordnya, bisa cek nilai, bisa ngapain lagi dia, bisa mengerjakan tugas seperti itu. Itu namanya tingkah laku yang dilakukan mahasiswa itu di dalam sistem informasi kampus itu bisa disebut sebagai metodenya. Pada pemrograman berorientasi objek, elemen dasar yang digunakan adalah objek, sehingga untuk menyelesaikan suatu masalah, hal pertama yang harus didefinisikan adalah objeknya, bukan urutan penyelesaian masalahnya. Berbeda dengan model pemrograman terstruktur. Nih, kalau dalam pemrograman terstruktur kan, hitung luas segitiga. Langkah yang dilakukan adalah apa? Dia kan kayak terurut gitu loh. Jadi pertama deklarasikan dulu variabelnya, terus kita masukin inputannya, lalu kita proses dari inputannya, setelah itu dicetak dari hasil pemrosesannya. Nah, tapi kalau dari PBO gimana? Kalau di PBO kita definisikan dulu kelasnya. Mana kelasnya, mana atributnya, mana metodenya. Nah, kita lihat nih. Di dalam mencari hitung luas segitiga, atributnya dia punya apa aja? Dia punya luas, alas, sama tinggi. Nah, di variabel ini kita sebut sebagai atribut. Terus di mencari luas segitiga ini dia akan melakukan apa? Melakukan hitung luas. Nah, hitung luas ini yang dilakukan oleh si program hitung luas segitiga, hitung luas ini disebut sebagai metode. Jadi, variabel-variabel tadi disebut sebagai atribut, sedangkan proses yang dilakukan itu kita sebut sebagai metode. Seperti itu kita kasih void.
Nah, ini kan pertama kan kita deklarasikan dulu nih kan. Deklarasikan dulu apa mana atributnya, mana kelasnya kelas segitiga, terus metodenya adalah hitung luas. Setelah itu bukan cuma sampai situ, itu kan baru pendeklarasiannya aja. Nah, jalaninnya di mana? Jalaninnya di dalam public static void main. Tadi kan belum ada public static void main ini, kita baru deklarasiin doang. Nah, di dalam public static void main baru deh kita jalanin si metodenya nih atau perilakunya nih. Kita mau manggil jadi kita bikin apa namanya? Bikin objek namanya adalah segitigaku nih ya. Bikin objek namanya segitigaku diambil dari kelas segitiga. Terus kalau ini memang udah ini sama dengan new kelas segitiga. Terus buka tutup kurung, titik koma. Terus dia mau ngisi tadi kan kalau di sini kan belum ada nih ya alasnya berapa, tingginya berapa. Dia mau ngisi bahwa apa namanya tuh atribut alas ya, atribut alas segitigaku yang diambil dari kelas segitiga isinya adalah 5. Terus atribut tinggi dari objek segitigaku yang diambil dari kelas segitiga dia isinya adalah 10. Lalu dia manggil metodenya nih. Metode tadi hitung luas. Hitung luas dari objek segitigaku yang diambil dari kelas segitiga. Apa tadi dia? Proses lah tuh isi dari metode hitung luas. Seperti itu. Oke, jadi namanya metode itu ya yang itu ya tadi ya. Oke, seperti itu. Mungkin udah ya, saya cuma menjelaskan sekilas aja tentang pengenalan kelas, kelas objek, atribut, metode. Oke, sampai sini teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada kendala dalam perkuliahan dari algoritma dan pemrograman? Kalau sudah tidak ada, mungkin kemungkinan akan saya sudahkan. Mas, teman-teman mungkin bisa mengaktifkan dulu kameranya. Gimana? Apakah ada pertanyaan atau ada kendala? Gimana kalau kelewat itu diskusinya? Aman nggak? Bentar ya, setahu saya sih cuma tugas doang sebentar kalau diskusi. Oke, kalau untuk forum diskusi nggak apa-apa ya kalau terlewat, tapi kalau tugas itu sangat penting, jadi minta tolong jangan sampai terlewat. Seperti itu. Seperti itu, Nifa. Oke, makasih. Jadi minta tolong kalau tugas harus benar-benar dikerjakan ya. Intinya mah kalau apa ya sama ya dimanapun kita ikutin aja aturannya, kita lakukan sebaik-baiknya. Ntar kalau ada kendala, ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di pesan seperti itu. Ntar kalau memang harus pakai gambar atau apa,
nanti kalian bisa ke email saya ya. Seperti itu. Ya, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan, teman-teman? Kalau tidak ada, akan saya akhiri ya. Gimana? Sudah tidak ada kali ya? Cukup, Bu. Oke, kalau gitu terima kasih ya atas waktunya selama ini mengikuti web saya. Untuk yang tidak hadir ya tidak apa-apa, bisa ikut mendengarkan di dalam rekamannya yang sudah saya rekam. Semoga bermanfaat terhadap ilmu-ilmu ini dan sukses selalu. Kalau gitu saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya.